الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله تعالى وإياكم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-30, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apapun bentuk musibah yang menimpa kalian, maka sejatinya merupakan hasil dari buah tangan kalian, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang bersambung kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuk dosa-dosa yang ia perbuat di dunia. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan atas seorang hamba, maka Allah akan menahan hukuman atas hamba tersebut atas dosa-dosa yang ia perbuat di dunia, untuk kemudian Allah timpakan kepadanya di hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tidak ada satu keburukan pun yang menimpa seorang hamba melainkan akibat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang ia perbuat. Namun satu perkara yang harus benar-benar kita pahami, bahwasannya musibah bukan hanya perkara-perkara yang dianggap besar oleh mata-mata kita ketika kita menyaksikannya, bukan pula yang kita rasakan besar ketika kita mendengarkannya, bukan pula perkara-perkara yang perkara-perkara yang mampu untuk mengalirkan atau meneteskan air mata kita. Musibah tidak terbatas pada kehilangan harta, musibah tidak terbatas pada kehilangan jiwa, musibah jauh lebih besar dari apa yang kita pahami. Dan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman kepada seorang hamba atas dosa-dosanya dengan perkara yang sama sekali ia tidak pernah sadari. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita tanyakan kepada hati kita, kapan terakhir kali kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah? Kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan kekhusyuan di saat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan pertama kali kita benar-benar merasakan kedekatan setiap kali kita bermunajat dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Kapan terakhir kali kita merasakan bahwasannya setiap ketaatan yang kita lakukan akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bagi jiwa-jiwa kita? Ketahuilah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwasannya di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba atas dosa dan kemaksiatannya, Allah halangi ia dari kelezatan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala halangi ia dari cahaya keimanan, sehingga pun ia beribadah, ia tidak merasakan kebaikan dan dampak daripada ibadah tersebut. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menjelaskan bahwasannya tidaklah seorang hamba melakukan ketaatan melainkan ketaatan tersebut akan mendatangkan buah manis baginya. Sebaliknya, tidaklah seorang hamba tergelincir lantas tenggelam di dalam kemaksiatan, melainkan kemaksiatan tersebut akan menimbulkan dampak buruk atasnya. Berkata radhiyallahu taala anhuma, innalil hasanati ladhiya'an fil wajh. Sesungguhnya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan rona, akan menyebabkan wajah yang berseri baginya. Cahaya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wajahnya. Wajahnya akan memancarkan keimanan, kesalehan akan tampak dari setiap ucap dan perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firmankan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Alamat mereka, tanda mereka terlihat dari wajah-wajah mereka karena mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita perbuat akan meninggalkan cahaya di wajah kita, sehingga kita bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar menjalankan peribadatan dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak. Kemudian di antara dampak kebaikan yang kedua, wa nuran fil qalb, dan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala percikkan di dalam hati hamba tersebut. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala duduk di hadapan Al-Imam Malik, maka Al-Imam Malik pun terkagum-kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Lantas Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata kepada Al-Imam Syafi'i, inni la arallaha qad qadhafa fi qalbika nura fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyalakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hatimu sebuah cahaya, maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian di antara dampak baik dari setiap ketaatan yang kita perbuat, bahwasannya ia akan menjadi penyebab lapangnya rizki kita. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, wa sa'atan fir rizq, dan kebaikan seorang hamba akan menjadikan rizkinya lapang. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Sebagaimana ketaatan juga akan menjadikan seseorang terpelihara anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada anggota tubuhnya keafiatan, kesehatan, sehingga terhindar dari kelemahan, terhindar dari berbagai macam penyakit. Berkata radhiyallahu taala anhuma, wa inna lil hasanati laquwwatan fil badan. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadikan tubuhnya semakin kuat. Oleh karenanya tidak heran jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita menyaksikan betapa banyak orang-orang yang usianya jauh di atas kita, jauh melampaui kita, namun mereka senantiasa mendahului kita dalam berbagai macam kebaikan. Kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, masih berada di masa-masa muda kita, amat berat kita melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Amat berat tangan-tangan kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di hadapan kita. Namun mereka, kendati mereka telah mencapai usia senja, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada fisik mereka kekuatan sehingga mereka mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang usianya lebih muda daripada mereka. Kemudian di antara dampak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba, wa mahabbatan fi qulubil khalq.
fi qulubil khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa cinta kepada orang tersebut pada hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Innallaha idza ahabba qauman nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru malaikat Jibril, lantas berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku fulan, maka cintailah ia. Kemudian malaikat Jibril menyerukan kepada seluruh penduduk langit bahwasannya Allah mencintai hambanya fulan, maka cintailah oleh kalian. Kemudian ditanamkanlah di hati para makhluk di muka bumi ini kecintaan dan penerimaan kepada hamba tersebut. Sebaliknya jamaah sekalian, sebagaimana kebajikan akan mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba, maka ketahuilah kemaksiatan akan menyebabkan dan mengantarkan kita kepada keburukan-keburukan. Yang pertama kata beliau radhiyallahu taala anhuma, wa inna lisayyiati la sawadan fil wajh. Sesungguhnya keburukan dan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba akan menjadikan wajahnya suram, akan menjadikan wajahnya gelap. Ia kehilangan cahaya kebahagiaan, ia kehilangan arah hidup, hidupnya dipenuhi oleh kebimbangan dan kegelisahan. Ia tidak lagi tahu kemana ia harus melangkah. Wa zulmatan fil qalb, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kegelapan di dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznabal 'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Setiap kali seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ke dalam hatinya sebuah noda hitam, yang mana semakin bertambah dosa dan kemaksiatan yang ia perbuat, maka semakin banyak noda-noda yang akan menutupi hatinya. Akan tetapi ketika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda-noda tersebut akan dihapuskan. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, betapa banyak kita terhalangi dari kelezatan ibadah karena noda-noda hitam yang begitu pekat yang telah menutupi hati-hati kita. Kita tidak lagi merasakan ketakutan ketika disebutkan nama Allah di hadapan kita. Kita tidak lagi merasakan kekhusyuan ketika kita melaksanakan ritual-ritual ibadah kita. Kita tidak lagi mendapatkan ketenangan ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala dibacakan di telinga-telinga kita. Padahal sebelumnya Allah memberikan kepada kita taufik untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah. Coba tanya diri kita, jika dahulu kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan setiap ibadah sunnah yang kita lakukan, lantas sekarang tidak ada bagian dari ibadah sunnah dalam setiap amalan kita, maka periksalah, di sana ada kemaksiatan yang menghalangi kita dari pintu-pintu kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, di antara dampak dosa seorang hamba ialah hirmanut ta'at, dia dilarang, dia diharamkan dari ketaatan. Dan seandainya keburukan tidak memiliki dampak melainkan diharamkannya seseorang dari ketaatan, maka ia sudah cukup untuk dikatakan sebagai sosok yang binasa dengan diharamkannya ia dari ketaatan. Tanyakan kepada diri kita jamaah sekalian, di mana kita dengan kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada kita? Di mana kita dari amalan-amalan sunnah yang beberapa waktu lalu selalu kita pegang dan jalani? Namun sekarang kita merasa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita dunia, namun semakin minim kualitas beribadah kita. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak ubah, hanya sekedar istidraj dan ulpan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, Allah Subhanahu wa ta'ala tunda keburukan kita di hari kiamat kelak, dan ini merupakan pertanda keburukan yang akan menimpa seorang hamba. Kemudian di antara tanda-tanda keburukan atau dampak yang akan ditimbulkan oleh dosa seorang hamba, wa wahnan fil badan, ia akan menjadi lemah. Tubuhnya akan menjadi lemah. Dia tidak lagi mampu untuk menjalankan ketaatan. Amalan-amalan yang semula ia mampu untuk meraihnya, ia tidak lagi mampu untuk mencapainya. Amalan-amalan yang terasa mudah oleh orang-orang yang Allah berikan kepadanya taufik, ia merasakan amalan tersebut begitu berat untuk ia lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah menyifati orang-orang munafik, Allah menyifati mereka dengan firman-Nya, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan ketika mereka bangun untuk mendirikan salat, mereka bangun dengan rasa malas. Berat mereka rasakan badan mereka untuk melangkahkan kaki mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka, yaitu salat. Mengapa? Bukan karena kekuatan fisik mereka yang melemah, akan tetapi taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala cabut darinya.
Kemudian di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan, yaitu disempitkannya, dipersulitkannya urusan dan rizki seorang hamba. Bagaimana tidak? Allah menjamin kelapangan rizki, Allah menjamin solusi untuk setiap orang-orang yang bertakwa. Namun mereka yang berdosa, maka ia telah meninggalkan nilai-nilai ketakwaan. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Innal abda la yuhramur rizqu bidzambin yusibu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi dari rizki yang semestinya ia peroleh karena dosa yang ia lakukan. Maka bantulah diri kita untuk mendapatkan rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan bagi kita dengan amalan-amalan ketaatan dan dengan menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian dampak buruk yang terakhir yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa bughdatan fi qulubil khalq, dan kebencian yang akan Allah tanamkan di hati manusia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang salih akan menjauhi mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Allah akan tanamkan di dalam hati mereka fitrah, ketidaksukaan, kebencian kepada orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza abghadallahu bi'abdin nada Jibril, ketika Allah membenci seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman kepadanya, aku membenci hambaku fulan, maka bencilah ia. Kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan di seluruh makhluk Allah di langit bahwasanya Allah membenci hambanya fulan, maka bencilah ia. Maka ditanamkan penolakan bagi seluruh penduduk bumi terhadap orang tersebut. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari demi hari kita berlalu, masa demi masa kita berganti. Usia kita semakin berkurang, semakin dekat kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sejauh mana kita telah mempersiapkan bekal untuk kehidupan hakiki kita setelah kematian nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Sejatinya ia yang cerdas, umatku yang cerdas ialah ia yang senantiasa mengintrospeksi dan memeriksa dirinya dan mempersiapkan bekal, memperbanyak amalan untuk kehidupan setelah kematian. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyhi ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atasnya terus dan senantiasa terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak hanya sekali, namun akan selalu terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Namun jangan pernah membiarkan diri kita tenggelam di dalam kubangan kemaksiatan. Bangkitlah, berusahalah untuk berbenah, berusahalah untuk memperbaiki sisa waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala perkenankan atas kita. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raihlah manisnya ibadah di sisa usia kita ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ampun atas setiap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena sebagaimanapun besar dan banyaknya kemaksiatan yang kita perbuat, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu wa taubatu tajubbu ma qablaha." Keislaman seseorang akan menjadi penghapus semua dosa yang pernah ia lakukan sebelum keislamannya, dan taubatnya seseorang akan menjadi awal baru bagi kehidupannya, akan menjadi penyebab dihapuskannya semua dosa hamba tersebut sebelum taubatnya ia lakukan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan kemaksiatan kita dengan taubat yang nasuh,
kita menyesali, kita berjanji dan bertekad untuk tidak mengulangi, kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Perbanyak dan basahi lisan kita dengan istighfar agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hiasi hari-hari kita dengan amalan salih agar taubat kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ketika Allah berbicara tentang 3 dosa yang paling besar di dalam agama Islam, kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, Allah tidak menutup pintu taubat bagi orang-orang yang pernah melakukannya. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih. Ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ia kembali perbaharui keimanannya yang sempat turun akibat dosa dan kemaksiatan. Ia memperbanyak amalan soleh dan kebajikan setelah dosa yang ia perbuat. Apa yang akan terjadi? Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan dosa mereka dengan pahala. Bukan penghapusan dosa yang Allah janjikan kepada kita. Tidak hanya penghapusan dosa, namun dosa yang selama ini kita miliki akan Allah ubah menjadi pahala. Maka mereka yang bertaubat ialah mereka yang beruntung. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال جل في علا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اهدهم اللهم سددهم اللهم وفقهم اللهم ارزقهم بطانة صالحة إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة